Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan kepada kaum muslimin, terutama kami menyampaikan ucapan ribuan terima kasih atas partisipasi para kaum muslimin dan juga sokongan dan pemberian impak serta donasi yang telah diberikan oleh kaum muslimin ke pondok pesantren atau Masjid Baitus Salam dan pondok pesantren Baitus Salam, di mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini apa yang telah Bapak Ibu sumbangkan dan kaum muslimin berikan kepada kami secara bertahap dan juga pelan-pelan kami terus membangun, dan juga dalam rangka untuk terwujudnya apa yang kami cita-citakan, diantaranya adalah membangun Masjid Baitus Salam yang nantinya akan difungsikan dan digunakan untuk belajar dan menuntut ilmu serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan berikutnya adalah pembangunan pondok pesantren Baitus Salam Putri yang insya Allah juga adalah untuk membina serta membimbing dan mendidik para generasi-generasi kaum muslimin di pondok tersebut. Dan kami sangat berterima kasih kepada kaum muslimin dan juga bentuk daripada terima kasih kami kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurin nas. Tidaklah dikatakan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia tidak berterima kasih kepada manusia. Alhamdulillah, dengan adanya andil kaum muslimin dalam menyokong dakwah ini, pendidikan, dan juga dalam rangka menolong agama Allah, memperkuat dan memperkokoh serta menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, urusan kita semua Bapak Ibu serta rezeki dan Bapak Ibu dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, kami mendirikan ini atau kami menyanggupi maju untuk mengelola pondok pesantren ini adalah menjawab kebutuhan kaum muslimin, atau sebagai jawaban daripada kebutuhan kaum muslimin untuk menyekolahkan anak-anak mereka, di mana sarana pendidikan yang berbasis pondok pesantren dan juga berbasis belajar hafalan Al-Quran dan belajar agama itu masih minim. Ya, buktinya dari pondok-pondok pesantren yang lainnya, dari teman-teman dan para asatis yang juga mereka mengelola di pondok pesantren tersebut tidak memadai lagi, sehingga dengan adanya kita membuat Baitus Salam ini atau membangun Baitus Salam ini, mudah-mudahan ini dapat membantu kaum muslimin untuk menyekolahkan dan mendidik anak-anak mereka di sini. Ya, jadi pondok pesantren sekarang asrama, boleh dikatakan sekarang untuk asrama saja itu sudah tahap penyelesaian, dan insya Allah sebelum Ramadan ini sudah melangkah ke finishing. Ini khusus asrama, dan asrama kita bangun adalah asrama yang cukup layak, yang dikatakan dengan asrama lengkap dengan kamar mandi di dalam, ada 4 masing-masing asrama. Kemudian juga asrama itu betul-betul seperti asrama, ya suasana ya di rumah lah kan gitu. Kemudian juga kedepannya nanti kita akan menyediakan sarana penunjang. Ya, kan namanya di sini adalah pondok pesantren boarding school berbasis nginap atau di asrama. Tentu kita menyediakan segala sarana yang mendukung keberadaan mereka di sini, seperti depot air minum, kemudian adanya kantin, kemudian adanya minimarket, dan juga nanti laundry. Intinya kita menyervis atau melayani bagaimana anak-anak di sini memang fokus mereka itu konsentrasi dan fokus belajar agama. Ya, mudah-mudahan kita dengan upaya dan harapan ini semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sih bukan berarti menjadi kompetitor ya. Dia dari pondok-pondok pesantren yang ada di sini, kita tidak tampil sebenarnya seperti itu. Akan tetapi di niat kami
dalam mengelola ini barangkali tidak menjadi unggulan, akan tetapi di antara progres dan program pendidikannya itu anak-anak yang tamat di sini yang mengikuti jenjang pendidikan selama 6 tahun itu mereka wajib sudah hafal 30 juz. Nah, dari 30 juz berarti kita bisa mengalokasikan hafalan mereka per tahun itu adalah 5 juz. Karena 6 tahun berarti 5 juz wajib mereka hafal per tahun. Berarti per tahun dibagi lagi per semester berarti 2,5 juz. 2,5 juz mereka sudah wajib menguasai hafalan Quran per semesternya 2,5 juz. Nah, dari 2,5 juz nanti kita bisa lagi bagi lagi bulannya dan bagi per hari. Insya Allah kita yakin. Dan juga di sini adalah pondok pesantren putri, mereka lebih konsentrasi. Karena kalau putra kan mereka hiperaktif, putri lebih bisa fokus dan konsentrasi. Saya rasa itu lebih yakin kami untuk menjadikan mungkin kalau dikatakan keunggulan, itu keunggulan. Kemudian diantaranya juga lebih fokus kepada bahasa Arab. Jadi Al-Quran, bahasa Arab dan akidah. Bahasa Arab ya dengan berbagai komponen-komponen yang untuk mendukung pelajaran bahasa Arab tersebut atau pelajaran bahasa Arab dalam artian untuk berbicara, untuk komunikasi, kemudian Arab untuk memahami kitab. Dan kedua-duanya itu tentu adalah menjadi pelajaran dan materi yang juga ada materi-materi yang lain untuk mendukung terwujudnya target-target daripada bahasa Arab tersebut. Dan akidah begitu juga, ini penting dan sangat pokok sekali. Jadi pembinaan akidah, dari akidah itu akan terbinalah akhlak mereka, etika mereka. Nah, dari sana kita bisa membimbing semuanya. Untuk status pondok ini, yang pertama, secara status badan hukum, payung hukumnya adalah di bawah Yayasan Nadwa Islamiyah. Kemudian adalah untuk status untuk formalnya, pendidikan formalnya nanti kami akan berinduk ke Kemenak. Rencananya akan berinduk ke Kemenak. Jadi di Kemenak itu ada program madrasah lah begitu. Ada yang reguler, kemudian ada salafiyah. Nah, kami rencananya itu mengambil dari program salafiyah. Yang program salafiyah ini ya memang itu disebut di situ ijazahnya nanti adalah ijazah kesetaraan. Tapi alhamdulillah ada perkembangan yang cukup menggembirakan, pesantren-pesantren yang teman-teman atau wasatis yang juga sudah buka pesantren dengan program yang sama, bahwasanya kesetaraan itu sudah betul-betul disetarakan dengan negeri. Formalitasnya, secara formalitas ijazah tersebut atau mereka yang tamat dari pondok pesantren itu tidak hanya sekedar dibunyikan kesetaraan, akan tetapi betul sudah diakui. Jadi mereka bisa melanjutkan kuliah ke bangku perkuliahan di tingkat manapun dan dimanapun, negeri maupun swasta. Ya, jenjang pendidikan di sini karena di sini adalah 6 tahun, programnya adalah 6 tahun, berarti kami membagi 2 jenjang. Ya, membagi 2 jenjang pendidikan. Yang pertama yaitu tingkat dinamakan itu dengan tingkat wusto atau mutawasid atau disebut juga dengan MTS, madrasah sanawiyahnya, tingkat sanawiyahnya 3 tahun. Kemudian mereka nanti lanjut lagi ke tingkat aliyahnya, itu yang disebut dengan ulia, tingkat ulia. Nah, di antara tingkat ini maka mereka akan memperoleh 2 ijazah. Ada ijazah yaitu tingkat wustonya, mutawasid, kemudian juga ada ijazah yaitu tingkat uliyahnya. Ya, seperti tadi yang telah kami jelaskan juga tadi, diantaranya mereka wajib menyelesaikan hafalan 30 juz selama 6 tahun. Dan itu ya insya Allah target yang sudah katakan itu target santai lah mereka untuk menghafal. Jadi tidak kita katakan khusus, tidak pula, akan tapi target kita mereka tamat di sini sudah hafal 30 juz. Kemudian akidah, pemantapan akidah, kemudian bahasa Arab, sampai mereka itu kedepannya itu kelas 2 di tingkat sanawiyah saja mereka itu sudah bisa berbahasa Arab aktif, sudah bisa berbahasa Arab aktif, dan itu akan kita usahakan mereka yang demikian. Dan juga ada tambahan-tambahan program-program seperti ekstranya, dikatakan ekstrakurikuler, akan tetapi juga menjadi betul-betul kita formalkan. Rencana juga akan diformalkan seperti adanya tata busana dan tata boga. Intinya karena ini pondok pesantren putri, kita mengorientasikan tamat mereka di sini punya bekal sedikit banyaknya, begitu, bekal skill atau bekal keterampilan dan juga sekalian bekal ilmu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa mampu membangun rumah tangga yang baik, gitu.
dengan ilmu, kemudian dengan akhlak dan budi pekerti mereka, dan juga sekaligus dengan skill atau keterampilan, sedikit banyaknya mereka punya keterampilan. Ya, pertama mulainya tahun ajaran ya sesuai dengan kalender pendidikan nasional. Itu di tanggal atau di awal bulan Juli. Nah, itu sudah mulai beroperasinya atau mulai aktifnya anak-anak, dan mudah-mudahan insya Allah ke depan kita atau dunia pendidikan lah itu sudah mulai normal. Ya, dengan kondisi sekarang belum normal, ya mudah-mudahan itu bisa normal dan bisa tatap muka. Demikian insya Allah bulan Juli. Kemudian kita agak mundur sedikit, agak maju sedikit sebelum bulan Juli. Anak-anak diperkirakan sudah masuk, mungkin akhir Juni itu mereka sudah masuk. Nah, adapun untuk progres fisik, sarana dan prasarana kalau sampai sekarang ya diperkirakan kalau kita lihat itu 50% sudah terlaksana. Tapi sudah digambarkan kepada kami sekitar satu bulan sebelum masuk itu sudah rampung semuanya insya Allah. Dan itu akan dikejar, kalau bisa dikejar nantinya. Seperti asrama sekarang. Asrama sekarang ini habis lebaran kemarin ditargetkan. Nah, ternyata sekarang sudah, alhamdulillah sudah dikatakan 80% sudah. Ya, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang program-program yang akan kami jalankan ke depan untuk mendirikan dan melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Baitus Salam Putri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan memberi pertolongan dan kelapangan bagi kami, serta kesehatan dan kekuatan, dan juga sokongan dari kaum muslimin dari berbagai bentuk sokongannya. Tentu juga sangat kami harapkan semoga ini semua menjadi amal jariah bagi kita semua, dan juga menjadi kebaikan bagi kita, kebaikan yang tentunya akan memberi pengaruh terhadap hidup kita dan juga akhirat kita nantinya. Itulah harapan besar kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini semua, dan kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.